Cikal bakal kerajaan Mempawah di Kalimantan Barat mempunyai akar yang kuat dalam sejarah beberapa kerajaan pendahulunya, termasuk Kerajaan Bangkul Sultange dan Kerajaan Sidiniang. Kerajaan Bangkul Sultange, sebuah kerajaan yang didirikan oleh Nepetik Terbalik Rumaga dari suku Dayak, berdiri tegak di suatu tempat yang disebut Bahana. Pada awalnya, kerajaan suku Dayak ini dipimpin oleh Pati Gumantar, sebuah pemerintahan yang telah ada sejak sekitar tahun 1380 Masehi. Karena pusat pemerintahan berada di Pegunungan Sidiniang, daerah Sangking, Mempawah Hulu, maka kerajaan ini lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Sidiniang. Menariknya, Pati Gumantar menjalin hubungan dekat dengan Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit dalam upaya mempersatukan seluruh negeri di Nusantara di bawah bendera Majapahit. Bahkan, Pati Gumantar dan Gajah Mada pergi bersama ke Muang Thai, Thailand, untuk melawan serangan Kubilai Han dari Kekaisaran Mongol. Bukti nyata hubungan antara Kerajaan Sidiniang dan Kerajaan Majapahit adalah sebuah keris yang diberikan kepada Patih Gumantar. Keris ini masih disimpan di Hulu Mempawah dan oleh masyarakat setempat dijuluki keris Susuhunan. Namun, eksistensi Kerajaan Sidiniang tidak lepas dari berbagai ancaman, termasuk serangan dari kerajaan suku Biaju. Pada salah satu pertempuran sekitar tahun 1400 Masehi, terjadi perang penggal kepala atau perang kayau-mengayau yang mengakibatkan tewasnya Patih Gumantar. Dengan gugurnya Patih Gumantar, riwayat Kerajaan Sidiniang tampaknya berakhir, meskipun ada yang berpendapat bahwa putra Patih Gumantar, yang bernama Patih Nyabakeng, mungkin melanjutkan pemerintahan. Masa pemerintahan Patih Nyabakeng tidak berlangsung lama karena Kerajaan Sidiniang terlibat dalam perselisihan dengan Kerajaan Lara yang berpusat di Sungai Raya Negeri Sambas. Setelah kepemimpinan Patih Nyabakeng, riwayat Kerajaan Sidiniang pun kabur dari catatan sejarah. Lebih dari 200 tahun kemudian, sekitar tahun 1610 Masehi, sebuah pemerintahan baru didirikan di atas puing-puing Kerajaan Sidiniang yang hancur. Namun, hubungan antara pendiri kerajaan baru ini dengan Patih Gumantar tetap menjadi misteri. Sumber-sumber sejarah hanya menyebutkan pemimpin kerajaan baru ini dengan nama Raja Kodong atau Raja Kudung. Raja Kudung kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Sidiniang ke Pekana. Pada sekitar tahun 1680 Masehi, Raja Kudung meninggal dunia dan dimakamkan di Pekana. Penerus tahtanya adalah Panembahan Senggaok, yang juga dikenal dengan nama Senggauk atau Sengkuuk, yang memerintah sejak tahun 1680 Masehi. Nama Panembahan, Senggaok, digunakan setelah pusat pemerintahan dipindahkan dari Pekana ke Senggaok, sebuah daerah di hulu Sungai Mempawah. Panembahan Senggaok kemudian menikahi Putri Cermin, putri Raja Kohar dari Kerajaan Batu Rizal Indragiri di Sumatera. Mereka memiliki seorang putri bernama Utin Indrawati. Putri Utin Indrawati kemudian dinikahkan dengan Sultan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Tanjung Pura. Dari perkawinan ini, mereka memiliki seorang anak bernama Putri Kesumba. Putri Kesumba adalah yang kemudian menikahi Opu Daeng Menambun, yang menjadi pelopor pengaruh Islam di Mempawah. Cerita tentang Opu Daeng Menambun, berasal dari Kesultanan Luwu Bugis di Sulawesi Selatan, membuka jendela sejarah migrasi orang-orang Bugis pada abad ke-17. Ayahnya, Opu Tenriburang Dilaga, melakukan perjalanan dari Sulawesi ke Tanah Melayu, menjadi salah satu peran penting dalam penyebaran agama Islam di Semenanjung Melayu dan Kalimantan. Opu Tenriburang Dilaga adalah putra dari Opu Lamadusilat, Raja Bugis pertama yang memeluk Islam. Ia membawa 5 putranya, yaitu Opu Daeng Menambun, Opu Daeng Perani, Opu Daeng Celak, Opu Daeng Marewah, dan Opu Daeng Kemasi. Dalam perjalanan ke Tanah Melayu, migrasi keluarga ini merupakan salah satu babak perjalanan orang-orang Bugis keluar daerah asalnya. Kedatangan Opu Daeng Menambun ke Kalimantan terjadi atas permintaan Sultan Matan Tanjung Pura, Sultan Muhammad Zainuddin, tahun 1665 sampai tahun 1724 Masehi. Sultan Muhammad Zainuddin ingin merebut kembali tahta Kesultanan Matan yang telah diambil paksa oleh Pangeran Agung, saudara Sultan Muhammad Zainuddin. Opu Daeng Menambun, yang saat itu berada di Kesultanan Johor untuk membantu memadamkan pergolakan di sana, segera berangkat ke Tanjung Pura. Berkat bantuan Opu Daeng Menambun bersaudara, tahta Sultan Muhammad Zainuddin berhasil diselamatkan. Opu Daeng Menambun kemudian dinikahkan dengan Ratu Kesumba, putri Sultan Muhammad Zainuddin. Setelah itu, Opu Daeng Menambun kembali ke Kesultanan Johor. Namun, setelah kepulangannya,
pergolakan internal terjadi lagi di Kesultanan Matan. Anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin berselisih tentang pewarisan tahta Kesultanan Matan jika ayah mereka meninggal. Sultan Muhammad Zainuddin sekali lagi meminta bantuan Opu Daeng Menambun, yang telah kembali ke Johor. Opu Daeng Menambun memenuhi permintaan Sultan Muhammad Zainuddin dan pergi ke Tanjung Pura untuk yang kedua kalinya. Keempat saudaranya tidak ikut serta karena dibutuhkan di Kesultanan Johor. Dengan bantuan Opu Daeng Menambun, perselisihan di Kesultanan Matan segera diselesaikan secara damai. Sebagai penghargaan atas jasanya, Sultan Muhammad Zainuddin memberi gelar kehormatan Pangeran Masuna Negara kepada Opu Daeng Menambun. Opu Daeng Menambun memutuskan untuk menetap di Kesultanan Matan bersama istrinya, Ratu Kesumba. Mereka memiliki beberapa anak, termasuk Putri Chandramidi, Gusti Jamiril, Syarif Ahmad, Syarif Abu Bakar, Syarif Alwi, dan Syarif Muhammad. Setelah wafatnya Sultan Muhammad Zainuddin pada tahun 1724 Masehi, Gusti Kesuma Bandan yang bergelar Sultan Muhammad Muazuddin menjadi penguasa Kesultanan Matan. Di Mempawah, Panembahan Senggaok meninggal pada tahun 1737 Masehi. Karena Panembahan Senggaok tidak memiliki putra, tahta Mempawah diberikan kepada Sultan Muhammad Muazuddin, cucu Panembahan Senggaok dari Putri Utin Indrawati yang menikah dengan Sultan Muhammad Zainuddin. Namun, setahun kemudian, pada tahun 1738 Masehi, Sultan Muhammad Muazuddin juga meninggal dunia, dan digantikan oleh putranya, Gusti Bendung atau Pangeran Ratu Agung yang bergelar Sultan Muhammad Tajuddin sebagai Sultan Matan yang ketiga. Pada tahun 1740 Masehi, Mempawah, yang sebelumnya bersama tahta Kesultanan Matan, diserahkan kepada Opu Daeng Menambun, yang menggunakan gelar Pangeran Mas Surya Negara, gelar yang pernah diberikan oleh Sultan Muhammad Zainuddin, Sultan Matan pertama. Di bawah pemerintahan Opu Daeng Menambun, Islam menjadi agama resmi kerajaan, dan penyebutan kerajaan pun diganti menjadi Kesultanan. Opu Daeng Menambun memindahkan pusat pemerintahannya dari Senggaok ke Sebukit Rama, daerah yang subur, strategis, dan ramai didatangi oleh pedagang. Pengaruh Islam semakin kuat di Mempawah pada masa pemerintahan Opu Daeng Menambun, terutama berkat peran Said Habib Hussein Al-Qadri, seorang pengelana yang berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Hussein Al-Qadri sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim utama di Kesultanan Matan pada masa Sultan Muhammad Muazuddin. Hussein Al-Qadri dinikahkan dengan Nyai Tua, putri Sultan Muhammad Muazuddin. Ia mengabdi hingga masa pemerintahan Sultan Ahmad Kamaluddin, Sultan keempat Kesultanan Matan, yang menggantikan Sultan Muhammad Tajuddin pada tahun 1749 Masehi. Namun, pada tahun 1755 Masehi, Hussein Al-Qadri berselisih paham dengan Sultan Ahmad Kamaluddin tentang penerapan hukuman mati. Melihat kondisi ini, Opu Daeng Menambun menawari Hussein Al-Qadri untuk tinggal di Mempawah. Tawaran itu diterima dengan baik, dan Hussein Al-Qadri pindah ke istana Opu Daeng Menambun. Ia diangkat sebagai patih dan imam besar Mempawah. Selain itu, Hussein Al-Qadri diizinkan mendirikan pusat pengajaran agama Islam di Kuala Mempawah, Galah Herang, untuk mempererat hubungan. Diadakan pernikahan antara anak laki-laki Hussein Al-Qadri, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, dengan Putri Chandramidi, putri Opu Daeng Menambun. Pada tahun 1761 Masehi, Opu Daeng Menambun wafat dan dimakamkan di Sebukit Rama. Putra Opu Daeng Menambun, Gusti Jamiril yang bergelar Panembahan Adiwijaya Kusumajaya, menjadi penguasa Kesultanan Mempawah selanjutnya. Di bawah kepemimpinan Panembahan Adiwijaya, wilayah kekuasaan Kesultanan Mempawah semakin meluas dan dikenal sebagai bandar perdagangan yang ramai. Opu Daeng Menambun adalah sosok penting dalam sejarah Kalimantan Barat, yang tidak hanya membantu mengembangkan Kesultanan Mempawah tetapi juga memperkuat pengaruh Islam di daerah tersebut. Ia merupakan tokoh yang bijak dan berperan besar dalam mengamankan tahta Sultan Muhammad Zainuddin, serta memainkan peran penting dalam penyelesaian perselisihan di Kesultanan Matan. Peninggalannya, terutama dalam penyebaran agama Islam dan pembentukan Kesultanan Mempawah, tetap menjadi bagian penting dari sejarah Kalimantan Barat hingga saat ini. Jauh sebelum bendera merah putih berkibar sebagai lambang kemerdekaan Indonesia, Nusantara telah dikuasai oleh berbagai kerajaan yang menjelma menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Salah satu kerajaan terbesar di Nusantara adalah Kerajaan Majapahit, yang berpusat di Pulau Jawa dan memiliki pengaruh yang mencapai seluruh penjuru
Dalam kerajaan ini, ada sosok yang sangat berpengaruh, yaitu Gajah Mada, seorang panglima perang atau patih pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pada zamannya, Majapahit berhasil mencapai puncak kekuasaan yang membuatnya dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat dan ditakuti. Gajah Mada, dengan tekad kuatnya, terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu sumpah untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Namun, ada satu kejadian yang menarik, yakni ketika Gajah Mada berhadapan dengan pasukan Patih Gumantar, dia justru merasa tak berdaya. Siapakah sebenarnya Patih Gumantar? Sosok Raja Dayak yang mampu membuat Gajah Mada merasa gemetar. Patih Gumantar adalah pemimpin kerajaan Bahanapura atau Bungkul Rajak, yang pertama kali berdiri di hulu Sungai Sekayu. Nama Bahanapura dalam bahasa Sanskerta memiliki arti negeri yang terkenal atau negeri yang terdengar nyaring, sementara sebutan Bungkul Rajak mulai digunakan setelah serangan dari Majapahit sekitar tahun 1340 Masehi. Patih Gumantar sendiri merupakan anak dari Raja Patih Ramaga dan Santik Tarik, yang memiliki nama asli Arya Magat. Nama Magat, yang artinya memberanikan diri atau pemberani, diberikan kepadanya sejak lahir sebagai doa agar ia tumbuh menjadi sosok yang disegani dimanapun ia berada. Ketika dewasa, Patih Gumantar menikahi Dara Jampe, putri dari Raja Sadong atau Patih Ria Bansa. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Arya Nyabakeng, Arya Panyaheng, dan Dara Itam. Prestasi Patih Gumantar dalam memperoleh kedudukan sebagai raja tidak datang begitu saja. Setelah sang ayah meninggal dunia, Patih Gumantar mengambil alih tahta. Pada suatu masa, Patih Gumantar menerima kunjungan tak terduga dari Gajah Mada dan pasukannya sekitar tahun-tahun 1340 sampai tahun 1360. Kerajaan Bahanapura menganggap kedatangan Gajah Mada sebagai ancaman dan segera mengerahkan pasukan manusia asli dan juga pasukan gaib untuk menyerang. Kekuatan pasukan Patih Gumantar yang tak tertandingi membuat pasukan Gajah Mada merasa gemetar. Namun, setelah mengetahui bahwa Gajah Mada datang mencari sekutu, Patih Gumantar akhirnya mengizinkan pertemuan. Melalui diskusi yang panjang, Gajah Mada dan Patih Gumantar akhirnya sepakat untuk bersekutu melawan potensi serangan pasukan Mongol. Pada tahun 1787, ketika pemerintahan Panembahan Adiwijaya sedang berada pada puncak perkembangannya, Belanda melakukan pendaratan di Mempawah. Namun, Panembahan Adiwijaya dan kedua anaknya, Gusti Mas dan Gusti Jati, dengan tekad yang kuat, menolak kehadiran penjajah tersebut dan berusaha keras untuk mengusir Belanda. Pertempuran sengit berlangsung, dan konflik berlanjut hingga tahun 1790. Ketika Panembahan Adiwijaya meninggal dunia, setelah kematian pemimpin mereka, Belanda memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan intervensi dalam kerajaan Mempawah. Dalam periode kekosongan kekuasaan ini, Belanda mencalonkan Syarif Hussein dari Pontianak sebagai penguasa Mempawah. Namun, keputusan ini memicu kemarahan hebat di kalangan penduduk setempat, yang akhirnya mengakibatkan Gusti Jati berhasil merebut tahta sebagai Raja Mempawah dengan gelar Sultan Muhammad Zainal Abidin. Di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Zainal Abidin, Mempawah berkembang menjadi pusat perdagangan di wilayah Kalimantan Barat. Namun, campur tangan Belanda dalam urusan internal kerajaan tidak berhenti sampai di situ. Ketika Gusti Jati mundur dari kekuasaan, Belanda mulai memengaruhi setiap proses penobatan raja baru, sehingga setiap pengangkatan raja harus mendapat persetujuan dari Belanda. Pada tahun 1942, setelah Belanda menyerah kepada Jepang, Kalimantan Barat jatuh ke tangan pendudukan Jepang yang dikenal dengan pemerintahan otoriter. Bahkan pada tahun 1944, Panembahan Taufik, yang menjadi Raja Mempawah, ditawan oleh Jepang hingga akhir hayatnya. Jepang kemudian menunjuk Gusti Mustaan, wakil Panembahan Kesultanan Mempawah, sebagai pengganti Panembahan Taufik karena putra mahkota belum cukup dewasa untuk memerintah. Setelah putra mahkota dewasa, ia lebih memilih fokus pada pendidikannya daripada menjadi Sultan Mempawah. Dengan berakhirnya Perang Dunia II dan kekalahan Jepang, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan, terjadi perombakan dalam sistem pemerintahan, dan Mempawah berubah status menjadi daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kisah Mempawah adalah salah satu contoh perjuangan dan transisi kekuasaan yang unik di tengah gelombang penjajahan, perebutan kekuasaan, dan dinamika politik pada masa lalu Indonesia.
Sejarah ini mengingatkan kita akan kompleksitas perjalanan menuju kemerdekaan dan pembentukan negara yang kita kenal saat ini.